Halo semuanya, perkenalkan nama saya Peresus Renat Valois. Saya dari Binus University Malang dengan jurusan Entrepreneurship Business Creation. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah bisnis model mengenai rise and fall dari bisnis vaksin. Sedikit pendahuluan dari saya, seluruh bisnis di dalam bidang apapun tidak selamanya mengalami atau berada di posisi tertinggi ataupun di posisi terbawah. Tentu ada di masa mereka berkembang dan juga ada masa mereka untuk jatuh. Dengan begitu, sebagai entrepreneur atau pemilik bisnis harus bisa mengatasi permasalahan tersebut sehingga bisnisnya dapat tetap bertahan dan berjalan serta berkembang. Selain itu, entrepreneur juga harus bisa melakukan analisis terhadap dari berbagai permasalahan yang melanda bisnisnya. Berhubung saya membahas bisnis vaksin pada kali ini, jadi bisnis vaksin itu bergerak di bidang kesehatan dan biasanya melakukan research, penelitian, dan juga produksi vaksin. Bisnis vaksin ini akan berada di masa naik-naiknya atau berada di rise condition apabila bisnis tersebut menciptakan dan mengeluarkan obat vaksin yang sangat tangguh dan bisa mengobati wabah penyakit yang ada. Karena kesehatan sendiri merupakan hal yang utama dan penting bagi semua orang. Namun bisa dibilang bisnis ini sangatlah riskan. Kenapa? Karena bisnis ini bisa mempengaruhi kesehatan seseorang dan bahkan nyawa seseorang. Apabila bisnis vaksin tersebut gagal dalam mengeluarkan vaksin dan dari vaksin tersebut membahayakan nyawa seseorang, maka bisnis tersebut dapat dituntut dan tidak diperbolehkan untuk beroperasi kembali. Maka dari itu, segala riset perlu dilakukan dan tentu hal tersebut memerlukan biaya yang sangat besar untuk sebuah bisnis vaksin berada di titik tertingginya. Kemudian berikut adalah bisnis model kanvas dari bisnis vaksin di masa rise condition. Yaitu ada key partnersnya, yaitu ada ahli sains, pemerintah, dan rumah sakit. Kemudian ada key activities. Tentu key activitiesnya adalah untuk menciptakan obat vaksin setiap harinya sesuai permintaan yang ada. Apalagi ketika rise condition, tentu permintaan akan terus-menerus meningkat. Kemudian ada key resource yang merupakan laboratorium, brand itu sendiri, dan ahli sains. Kemudian ada value proposition, ada 3, yaitu mencegah tubuh terkontaminasi dengan wabah virus penyakit, mengurangi jumlah korban penyakit tersebut, dan mudah didapatkan oleh masyarakat. Kemudian ada customer relationship, menyediakan vaksinasi secara gratis kepada seluruh masyarakat. Kemudian channels tersebut bisa berupa berita, baliho, dan juga sosial media. Kemudian customer segments. Tentu untuk semua kalangan masyarakat tidak terkait umur. Selanjutnya ada cost structure, yaitu biaya produksi vaksin, biaya kegiatan observasi, gaji karyawan, biaya utilitas, dan biaya sewa gedung. Dan yang terakhir adalah revenue streams, kegiatan ekspor vaksinasi ke negara lain, yang tentunya dalam jumlah besar karena permintaan tersebut sedang tinggi-tingginya di masa rise condition. Yang kedua ada penjualan vaksin ke berbagai fasilitas kesehatan dalam jumlah yang banyak. Dan berikut adalah bisnis model kanvas dari perusahaan vaksin di masa fall condition. Dan tidak banyak yang berbeda. Yang berbeda adalah di blok key activities dan juga revenue streams. Pada key activities, pada fall condition, key activities mereka adalah menciptakan obat vaksin dalam jumlah yang secukupnya karena permintaan dari vaksin tersebut tidak terlalu banyak. Karena di masa tersebut tidak ada wabah penyakit yang sedang melanda. Kemudian yang berbeda lainnya adalah revenue streams, yaitu penjualan vaksin kepada rumah sakit secukupnya, rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya sebagai persediaan. Kemudian bisnis model pattern. Menurut analisis saya mengenai kasus bisnis vaksin ini, bisnis model pattern yang diterapkan adalah long tail bisnis model. Mengapa demikian? Karena bisnis ini memfokuskan pada produksi sebuah barang yang relatif jarang dijual dan diproduksi oleh orang atau bisnis lain.
Ketika bisnis vaksin ini mengeluarkan vaksin terbaru untuk mencegah adanya virus baru yang masuk ke dalam tubuh manusia, bisnis ini akan menerima penjualan yang sangat banyak, bahkan hingga permintaan ekspor ke luar negeri yang sangat tinggi, karena tidak banyak pihak yang menjual barang tersebut. Dalam kondisi tersebut, bisnis berada di masa status rise atau sedang tinggi-tingginya. Kemudian ada bisnis model environment. Menurut saya dari empat aspek yang dimiliki oleh dari bisnis model environment ini, yang terpenting adalah pada key trends, yaitu teknologi trends. Mengapa demikian? Karena semakin berkembangnya teknologi, maka ini sangat membantu dan berpengaruh bagi suatu perusahaan vaksin. Karena dengan adanya teknologi, research, produksi, dan berbagai kegiatan perusahaan lainnya akan semakin mudah dan cepat dilakukan. Apalagi ketika seperti saat awal pandemi COVID-19 kemarin, masyarakat dunia sempat mencari-cari vaksin yang bisa untuk mencegah wabah COVID-19 tersebut. Dan tentu berbagai perusahaan vaksin sedang dalam riset untuk menemukan obat vaksin tersebut dengan cepat. Dan jika dengan ada teknologi yang lebih berkembang, maka vaksin tersebut akan jauh lebih mudah ditemukan. Kemudian selanjutnya ada value proposition canvas. Yang pertama ada customer profile. Customer profile sendiri terdiri dari 3, customer jobs, customer pains, dan juga customer gains. Customer jobs sendiri merupakan perilaku dari konsumen, yaitu biasanya mereka mementingkan keaslian dari produk vaksin tersebut. Kemudian mereka cenderung akan mencari dan membeli vaksin yang terpercaya serta yang sudah lulus tes uji coba keamanan untuk manusia. Dan yang terakhir, mereka biasanya kerap untuk memberikan kesan terhadap vaksin tersebut. Jika diurutkan dari yang terpenting hingga yang paling jarang dipilih, paling jarang dilakukan oleh para pelanggan, customer tentu memiliki keperluan akan produknya masing-masing. Namun yang menjadi terpenting adalah customer akan memastikan bahwa produk vaksin tersebut asli sehingga tidak membahayakan bagi tubuhnya. Kemudian juga mereka akan memilih produk vaksin yang sudah terpercaya dan lulus tes keamanan sehingga tidak berbahaya bagi tubuhnya juga. Namun sebagian kecil para pelanggan akan memberikan kesan untuk memberikan penilaian terhadap produk vaksin tersebut yang nantinya akan berpengaruh pada brand tersebut nantinya. Kemudian selanjutnya yang kedua ada customer pains atau keluhan para pelanggan. Biasanya mereka mengeluh bahwa efek vaksin tersebut kurang ampuh dan sehingga seperti vaksin tersebut tidak berguna. Kemudian yang kedua ada vaksin biasanya memiliki efek samping terhadap tubuh, mungkin seperti flu ataupun demam. Jika dilihat dari pain severity-nya, customer tentu akan ingin menerima vaksin yang berguna, bermanfaat, dan ampuh dalam mencegah masuknya suatu penyakit. Maka dari itu, customer pain yang paling ingin dihindari oleh para customer adalah efek vaksin yang kurang ampuh. Namun di lain hal itu, juga ada beberapa bagian customer yang tidak menginginkan adanya vaksin tersebut mengandung atau menyebabkan efek samping. Ya seperti yang saya katakan tadi, seperti demam, flu, atau lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada customer gains atau permintaan para pelanggan. Para pelanggan biasanya cenderung akan menginginkan vaksin supaya dapat melindungi tubuh dengan maksimal atau bekerja dengan efektif. Kemudian ada jaminan keaslian dan keamanan vaksin, dan vaksin tidak memiliki efek samping. Jika dilihat dari gain relevance, ketiga customer gains tersebut sudah urut dari yang menurut para customer essential hingga pada yang nice to have. Tentu semua orang tidak ingin menerima terlalu banyak jenis vaksin, maka dari itu mereka memastikan bahwa vaksin yang diterimanya adalah vaksin yang sangat ampuh dan dapat melindungi tubuh dengan maksimal. Lalu
Juga permintaan selanjutnya yang cukup penting adalah adanya jamin keaslian dan keamanan vaksin sehingga tidak berbahaya bagi tubuhnya. Dan beberapa customer lainnya juga menginginkan supaya tidak ada efek samping pada vaksin yang didapatnya. Kemudian kita masuk ke value map. Pada value map terbagi jadi 3, yaitu produk, pain relievers, dan juga green creators. Produk yang disiapkan dan disediakan oleh bisnis vaksin ini tentunya adalah vaksin. Dan hal tersebut adalah satu-satunya barang yang dicari oleh banyak orang ketika sedang adanya wabah penyakit yang melanda. Kemudian yang berikutnya ada pain relievers atau jawaban dari keluhan yang dirasakan oleh customer. Yaitu yang pertama, vaksin akan dilakukan uji coba dalam hal apapun sehingga aman bagi tubuh dan dapat melindungi tubuh secara efektif. Kemudian juga yang kedua ada meminimalisir efek samping yang disebabkan vaksin terhadap tubuh dengan mencampurkan beberapa obat lainnya kepada vaksin tersebut. Kemudian yang ketiga ada gain creators atau mewujudkan keinginan para pelanggan. Yang pertama ada pembuatan dan penelitian vaksin akan dilakukan semaksimal mungkin untuk mendapatkan obat vaksin yang sangat efektif dan paling ampuh. Dan kedua lainnya, sebelum penjualan vaksin dilakukan akan diuji coba terlebih dahulu beberapa tes keamanannya sehingga tidak membahayakan tubuh seseorang. Kemudian yang selanjutnya ada fit atau cocok. Suatu bisnis akan dikatakan fit bahwa ketika suatu perusahaan jika dilihat dari customer profile dan value map-nya bisa saling menjawab dan saling memenuhi keinginan pelanggan. Dan pada perusahaan vaksin ini berdasarkan analisa customer profile dan value map-nya, perusahaan vaksin ini sudah memenuhi customer profile yang ada sehingga bisa dikatakan sudah mencapai status yang fit. Lalu selanjutnya ada mengapa sih bisa bisnis vaksin itu mengalami rise dan fall. Jadi yang pertama, bisnis vaksin itu mengalami rise ketika adanya wabah penyakit asing yang tidak pernah dikenal datang dan sangat membahayakan nyawa manusia. Disitulah bisnis vaksin mulai melakukan riset dan penelitian untuk bisa menciptakan vaksin yang bisa mencegah penyakit tersebut. Dengan begitu, permintaan akan vaksin tersebut akan terus-menerus meningkat karena kebutuhan manusia di seluruh dunia. Dan hal terpenting lainnya, bisnis vaksin yang pertama kali mengeluarkan vaksinnya, bisnis tersebut yang akan mencapai di kondisi rise terlebih dahulu. Lalu, kenapa bisa bisnis vaksin mengalami atau berada di kondisi fall? Bisnis vaksin juga akan mengalami kondisi fall tentunya ketika semua orang sudah menerima vaksin yang diperlukan dan tidak ada lagi wabah penyakit asing yang sedang beredar pada saat itu. Namun, produksi vaksin akan terus dilakukan untuk menambah suplai atau persediaan vaksin di fasilitas kesehatan yang ada. Dan dengan begitu permintaan dari seluruh dunia akan menurun sehingga mengalami di kondisi fall. Lalu yang terakhir ada solusi untuk ketika suatu bisnis vaksin mengalami di kondisi fall dan juga ketika di kondisi rise bisa terus berkembang. Solusi dari saya mungkin ada 3. Yang pertama, membuat vaksin untuk penyakit lainnya yang sedang muncul sehingga brand dari vaksin tersebut akan terus meningkat dan semakin dikenal oleh masyarakat. Kemudian yang kedua ada membuat vaksin yang bisa sekaligus untuk anak kecil, dewasa, dan juga lansia sehingga tidak perlu dibedakan kembali. Dan yang terakhir, menciptakan beberapa obat atau produk alat kesehatan lainnya untuk menimbulkan kepercayaan customer terhadap brand perusahaan tersebut. Jadi sekian penjelasan mengenai rise and fall dari bisnis vaksinasi dari saya. Sekian dan terima kasih.